Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, di mana kehadiran bank syariah terbesar di Indonesia ini pun langsung membuat indeks harga saham gabungan naik signifikan pada penutupan kemarin, naik hingga 3,5% di level 6.067. Presiden Joko Widodo telah meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan penggabungan 3 bank syariah milik Himbara yang membentuk entitas baru. Peresmian sekaligus menandai tuntas dan rampungnya proses merger 3 bank syariah yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Presiden Joko Widodo menyatakan kehadiran Bank Syariah Indonesia sangat penting dalam perjalanan Indonesia mewujudkan cita-cita menjadi pusat ekonomi syariah dunia dan akan tumbuh serta berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai barometer perbankan syariah di Indonesia, serta insya Allah nantinya regional dan dunia, saya mengharapkan Bank Syariah Indonesia harus jeli dan gesit menangkap peluang. Harus mampu menciptakan tren-tren baru dalam perbankan syariah dan bukan hanya mengikuti tren yang sudah ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, saya nyatakan diluncurkan berdirinya. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Heri Gunadi mengatakan, per Desember 2020 BSI memiliki total aset mencapai Rp240 triliun, pembiayaan Rp157 triliun, dana pihak ketiga Rp210 triliun, dan modal inti Rp22,6 triliun. Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sebesar Rp240 triliun, total pembiayaan sebesar Rp157 triliun, total dana pihak ketiga mencapai Rp210 triliun, serta total modal inti sebesar Rp22,6 triliun. Sementara itu, peresmian Bank Syariah Indonesia dinilai menjadi momentum perbaikan arah indeks harga saham gabungan pada Senin kemarin, setelah sepanjang pekan lalu terkoreksi dalam serta sektor perbankan secara umum. IHSG menguat hingga 3,5% di posisi 6.067,54. Adapun saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS naik double digit hingga 14,75% di posisi 2.800 dan menjadi buruan para investor maupun trader pasar modal. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, Mas Nafan, informasi yang menarik begitu, akhirnya bisa mengangkat sektor perbankan, kemudian akhirnya juga bisa mendorong penguatan indeks harga saham gabungan kembali lagi ke level 6.000-an begitu setelah sempat menyentuh level yang cukup dalam ya dalam perdagangan kemarin. Nah, masalahnya yang perlu dicermati bagi investor, bagaimana langkah dan strategi dalam mencermati kenaikan BRIS misalnya? Oke, di sini kalau saya cermati dari analis teknikal pada pergerakan BRIS, itu pola candlestick tersebut ialah bullish single swing line. Itu sangat mirip sekali dengan pola yang terjadi pada IHSG, sehingga ketika BRIS terjadi penguatan yang signifikan pada kemarin itu akibat dari euforia peresmian BSI oleh Presiden Joko Widodo, itu jadi apresiasi yang sangat signifikan sehingga IHSG pun juga terdorong gitu, mendapatkan katalitik dari misalnya penguatan pada BRIS. Dan di sisi lain juga kalau sektor finance ini pun merupakan sektor yang di mana majority ini merupakan kebanyakan lebih banyak big caps dan hal itu bisa mendorong, berpotensi sekali mendorong penguatan IHSG sehingga wajarnya tersebut terjadi begitu ya. Terus juga kalau misalkan jika kita melihat dari prospek ya, tentunya juga di Indonesia terdapat jumlah penduduk yang mayoritas untuk penduduk Islam. Kemudian juga di sisi lain juga Presiden Joko Widodo, kalau saya ingat, perlu menekankan adanya prinsip universal dan bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga bank tersebut juga bisa meningkatkan persepsi pasar terhadap muslim juga begitu ya. Karena prinsip dari perbankan
perbankan syariah ini kan sifatnya kan berkeadilan ya. Betul. Berkeadilan, jadi antara profit maupun loss itu dibagi dua antara bank dan nasabah gitu ya. Dan juga di sisi lain manfaat teknologi digital pun juga terus digalakkan gitu karena kedepannya itu perkembangan informasi dan teknologi pun juga begitu pesat gitu ya. Kemudian juga di sisi lain juga sumber daya UMKM ini juga pangsa pasarnya luas gitu ya, sehingga nasabah bisa berpotensi untuk naik kelas gitu ya, dan itu langsung daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ini bisa jadi parameter gitu ya. Ya, halo. Nah, strateginya seperti apa begitu yang perlu diterapkan pada saat opening market untuk BRIS? Apakah kita bisa riding lagi begitu dengan kenaikan yang sudah terjadi, atau masih harus menunggu ada sedikit penurunan baru kita masuk? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu. Oke, baik. Ya pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.